Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih banyak kepada yang baru bergabung dan juga kepada penyimak konten YouTube yang setia selama ini ya. Saya anjurkan bagi yang baru bergabung, simak video konten YouTube saya ini dari awal gitu kan. Jadi dari mulai yang tentang spiritualitasnya ya. Jadi biar bisa memahami dari basic gitu, dari dasar ya. Dan saya akan mengingatkan kembali bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya ya. Kita semangat dan jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini ya. Saya juga sama, kita sama-sama belajar karena kita adalah pelajar. Apapun kedudukan sosial kita, status sosial kita, status misalkan keagamaan kita, kita tetap pelajar di muka bumi ini. Sampai liang lahat kita masih pelajar ya. Artinya apa? Artinya kita perlu belajar setiap hari. Karena belajar itu tidak hanya didapat di bangku sekolah, bangku kuliah, ataupun majelis taklim saja, tapi banyak pelajaran dan hikmah yang harus kita ambil manfaatnya itu justru dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, dan juga lingkungan pertemanan, karena disitulah pelajaran sekaligus ujian kita tempuh gitu kan. Jadi ujiannya ada, pelajarannya kita cari, kita dapatkan untuk pembenahan jiwa kita dan juga untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan pikiran kita, sejauh mana kita menyadari tentang arti kehidupan ini, untuk apa saja maknanya, apa saja tujuannya, dan untuk apa kita belajar semua ini. Tentu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perbanyak menggapai ilmu, perbanyak beribadah lahir, perbanyak menjalankan ibadah batin, membuang penyakit-penyakit batin gitu kan. Nah itu semua kita laksanakan, dan yang jelek-jeleknya kita hindari, tentu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, agar kita bisa kembali kepada Allah ketika kita waktu masih di dunia. Jadi di dunia saja kita sudah bisa kembali kepada Allah, apalagi sudah meninggal nanti kita bisa kembali ke hadiratnya gitu ya. Dan tentu ilmu ini adalah ilmu batiniah atau ilmu spiritualitas atau ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hati kita jangan lepas dari kita memandang bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kalau yang kemarin kan membahas tentang Allah menunda pengabulan itu untuk diberikannya yang lebih baik lagi, atau untuk disempurnakan yang lebih banyak lagi atau yang lebih hebat lagi ya, misalkan pengabulannya itu. Nah di sini merupakan tips ya. Jadi kata-kata hikmah ini akan saya beri judul jangan memiliki keinginan kalau tidak ingin menjadi budak keinginan. Maksudnya apa? Maksudnya begini,
kita menginginkan sesuatu. Tentu sesuatu keinginan itu pasti didasari dengan hawa nafsu juga. Adanya kita menginginkan sesuatu tentu karena adanya hawa nafsu di dalam jiwa kita. Namun nafsu yang kita bahas ini adalah nafsu yang baik ya. Ego yang baik, ambisi yang baik, obsesi yang baik. Itu artinya kita sebagai manusia itu tentu ingin berjuang menjadi lebih baik, menjadi ini, menjadi itu gitu kan. Ingin misalkan naik jabatan, ingin naik pangkat, atau ingin naik gaji, atau ingin mempunyai cita-cita yang tinggi, atau ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang yang berilmu, atau ingin menjadi orang yang benar, yang baik. Tentu ada keinginan, ada cita-cita, dan ada perjuangan gitu kan. Tapi kalau misalkan keinginan-keinginan ini lebih kepada duniawi, atau misalkan kemegahan duniawi, atau misalkan kepada hal keduniawian gitu, atau apapun itu, misalkan kita menginginkan sesuatu nih, lagi-lagi kan selalu diuji oleh Allah kan, karena kita yang menginginkan, maka Allah akan menguji sejauh mana kita istiqomah, sejauh mana kita berpendirian teguh dalam keinginan tersebut. Jangan-jangan termasuk orang yang berputus asa, atau jangan-jangan masih plin-plan, kadang ingin begini, kadang ingin begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, akhirnya menjadi plin-plan sana kemari. Nah, jadi intinya, jadi Allah itu menguji kita, membolak-balikan hati kita, apakah kita istiqomah dalam cita-cita tersebut gitu, ataupun misalkan malah banyak putus asanya, jadi dibolak-balik ya. Nah, itu apa ya, jadi kata-kata hikmah, jangan menginginkan sesuatu kalau tidak ingin menjadi budak keinginan. Maksudnya apa? Selalu setiap apa yang kita inginkan, Allah tentu akan mengujinya. Tapi kalau kita tidak menginginkan sesuatu itu, bukan berarti kita tidak punya nafsu, bukan. Artinya ini adalah keinginan yang disertai hawa nafsu yang menggebu-gebu, yang harus gitu, yang kekerewut di dalam hati. Pokoknya gue harus dapet, pokoknya gue harus mencapai, pokoknya gue harus nyingkirin ini, nyingkirin itu, yang penting gue dapet. Nah, itu salah besar kayak gitu. Itu kalau udah seperti itu, kita itu menjadi budaknya keinginan. Tentu manusia yang menjadi budak keinginan itu nilainya sangat rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ganti, kita lemahkan, kita tenangkan keinginan-keinginan kita itu. Bukan berarti kita tidak punya usaha, bukan. Ini tentang batin loh ya, tentang keadaan batin kita yang harus kita tata. Artinya apa? Tenangkan hawa nafsu, tidak menginginkan apapun, namun kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah gitu. Artinya apa? Sedikehendakinya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih manusia hidup, tentu kita punya gerak dan punya perbuatan, dan juga punya usaha, juga punya keinginan. Namun keinginan itu kita selaraskan dengan keinginan Allah. Artinya bagaimana? Bertawakal dan menerima kenyataan. Sedikehendakinya saja. Kita diam, kita lapar, kita misalkan belum makan gitu kan, tiba-tiba ada saja kan yang memberikan makan. Atau misalkan tiba-tiba timbul, misalkan kita punya uang tapi pengen makan, tapi tiba-tiba ngelihat warung yang ada makanan enak, tiba-tiba kita beli gitu kan. Beda dengan orang yang diem baik gitu tapi ingin ini, ingin itu, tapi misalkan banyak sekali keinginannya tapi tidak ada perjuangannya gitu. Karena lebih baik yang seperti itu, lebih baik tidak punya keinginan tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diam, kita tidak punya apa-apa, Allah itu maha menjamin rizki. Tentu Allah akan memberikannya, Allah akan menjaminnya kalau kebutuhan pokok gitu kan. Tapi kalau kita menginginkan yang lebih, kita berusaha. Namun hawa nafsu di dalam hatinya ini yang kita turunkan, yang kita tenangkan. Jadi artinya kita boleh berdoa, kita menginginkan, tapi lebih banyak tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi berdoanya misalkan ya Allah, ya Robi, Engkau maha berkuasa, Engkau maha kaya, Engkau maha berkehendak, apapun yang Engkau kehendaki pasti terjadi gitu kan.
tapi saya sebagai manusia yang memiliki keinginan, saya menginginkan ini, menginginkan itu. Tapi saya sadar sebagai manusia yang tiada berdaya dan tiada berupaya, saya sadar bahwa segala sesuatu itu adalah Engkaulah yang mengaturnya ya Allah, ya Rabbana, gitu kan. Maka hamba berserah kepadamu, apapun yang Engkau takdirkan untuk hamba itulah yang terbaik. Maka sadarkanlah hati hamba untuk selalu bertawakal kepadamu dan mensyukuri apapun yang Engkau berikan kepada hamba untuk saat ini. Jadi kita boleh punya keinginan berdoa, tapi hati tetap bertawakal dan tetap menerima apapun pemberian Allah kepada kita yang saat ini, gitu ya. Jadi keinginan-keinginan yang membuat kita menjadi budak keinginan itu maksudnya budak hawa nafsu dalam hal ini ya. Jadi kita tidak kekerewet, tidak tidak apa ya, tergesa-gesa menginginkan sesuatu harus cepat dapatnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita diam saja, tapi ini lebih kepada keadaan batin kita yang harus kita tata. Artinya tenangkan hati dari keluh kesah, dari keinginan-keinginan yang berlebih gitu, yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita, namun kita menginginkan, tapi tetap kita berpandangan positif ya. Artinya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kapanpun Allah akan mengabulkan, tapi jangan selalu diingat-ingat dalam hati apa yang ngoyo banget gitu. Nah itu bahasanya ya, jadi jangan terlalu ngoyo banget. Kalau kita ngoyo banget menginginkan sesuatu sampai kepikiran, sampai muriang gitu kan, sampai meriang gitu, demam gitu maksudnya, nah itu parah gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi itu sama saja kita dengan budak keinginan atau budak hawa nafsu gitu. Jadi sedikehendakinya saja, ini dalam hati ya, sedikehendakinya aja, sediberinya saja, namun kita tetap berusaha. Kalau pengen makan ya masak, kalau pengen uang ya kerja gitu kan. Kalau misalkan pengen uang ya berusaha dagang atau apapun gitu, tapi dalam hati tetap berpasrah. Jadi jangan sampai menjadi budak keinginan di dalam hati kita sendiri, karena itu sangat rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tetap berdoa, namun disertai dengan bertawakal, ya kan? Berusaha tetap berusaha, namun hati tetap tawakal dan menerima kenyataan dan juga mensyukurinya, ya. Saya cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima kenyataan dan mensyukurinya, sehat lahir batin is the best.